أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jemaah pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya acara sambutan yang pertama yaitu dari panitia pelaksana acara pengajian Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat, yaitu Ketua Majelis Taklim Isbanda. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Sofia Ningrum Kukur Harjo, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Umi Sri Syuhada, Umi Prof Warni selaku Majelis Paguyuban Muslimah yang saya hormati, Umi Rini Jati Ayu selaku Ketua Umum Paguyuban Muslimah yang saya sayangi, Umi Ketua Organisasi Wanita Muslimah yang saya sayangi, dan semua anggota Paguyuban Muslimah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat
bersilaturahim di sini dalam rangka kajian umum dari Paguyuban Muslimah, di mana alhamdulillah kami dari Isbanda dipercaya untuk menjadi tuan rumah pada acara ini. Kami salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah yang telah hadir di sini. Alhamdulillah kami senang menjadi tuan rumah pada acara ini. Semoga sambutan kami tidak mengecewakan, dan kami juga minta maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku tuan rumah. Maksud kami menerima kajian ini sekaligus kami ingin mensiarkan tentang bank syariah. Jadi kalau kita hijrah sekalian semua dari kalau spesialisasi kami kan dari bank ya. Jadi kita ingin mengedukasi bagaimana kita hijrah dari bank konven ke bank syariah. Enggak harus ke bank NTB, tapi boleh ke bank syariah lainnya. Yang penting pemikiran kita sudah satu, bahwa kita harus memajukan bank syariah. Insya Allah. Untuk selanjutnya nanti mungkin ada penjelasan sedikit dari tim kami. Mohon waktunya nggih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan di dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ketua Al-Hidayah Kota Mataram, Ibu Hajiah Waridah Mujibur Rahman. Mohon izin MC, alhamdulillah beliau hadir, beliau juga salah satu dari Majelis Penasehat Paguyuban Muslimah NTB, Ibu Hajiah Waridah Mujibur Rahman, dan alhamdulillah beliau diberikan kesehatan untuk bisa hadir membersamai kita semua di sini untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir. Oleh karenanya sayang kalau kita tidak mendapatkan motivasi dari beliau, sambutan dari beliau agar giroh perjuangan Paguyuban Muslimah NTB semakin kuat lagi. Monggo silakan Ibu. Monggo Ibu. Nggih, berkenan. Monggo terserah bagaimana pelungguh kami dampingi nanti. Atau di depan? Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati di sini Ibu Ketua Paguyuban Muslimah NTB, dan yang sangat saya banggakan ya, yang saya hormati juga pula di sini perwakilan mungkin ya dari berbagai majelis taklim yang ada di kota maupun di Nusa Tenggara Barat. Ada perwakilan PKK ya. Oh, Isbanda, maaf ya, nggih. Ada beberapa perwakilan di sini yang membersamai kita. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam satu kajian yang sangat menarik, yakni ketika wanita muslimah lupa jati dirinya. Luar biasa ini ya. Salawat dan salam tak lupa kita hantarkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hebat yang saya banggakan, ini saya datang langsung ditodong sama Ibu Ketua kita, meminta kesediaan saya untuk memberikan sambutan. Saya tidak banyak memberikan sambutan di sini,
saya hanya mungkin memberi motivasi kepada kita semua majelis taklim, apapun nama majelis taklim kita, dimanapun kita berada, kita tetap bersatu untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Kalau bisa di seluruh antero Indonesia ini. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, saya menilai dari kacamata mungkin ya. Bukan hanya kacamata pribadi, melainkan kacamata sebagai pimpinan majelis taklim. Yang mana ketika kita sebagai pimpinan majelis taklim, kalau terkait sesuatu apapun itu yang ada kaitannya dengan kebaikan umat, hati kecil kita pasti terpanggil, ibu-ibu. Itu yang saya rasakan sebagai ketua majelis taklim. Belum lagi kacamata sebagai pemerintah Kota Mataram. Tentu insya Allah dengan jabatan yang Allah titip kepada kami akan kami jadikan sebagai jembatan. Jembatan untuk berbuat kemaslahatan, jembatan bagaimana menolak kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja yang ungkapan hati kecil saya sebagai ketua majelis taklim. Saya sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan sepertinya roh kita ini ada di sini ya, yang majelis taklim inilah sesungguhnya ya, bisa dikatakan kesibukan sesungguhnya bukan hanya pekerjaan, tetapi sesungguhnya kesibukan yang hakikat itu adalah di majelis-majelis taklim. Jadi mari ibu-ibu sekalian, luangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk kita tetap berada dalam majelis-majelis taklim maupun majelis-majelis ilmu. Bukan hanya di di paguyuban muslimah, dimanapun majelis ilmu, mari kita sama-sama datangi kajian itu sehingga menjadi bekal kita. Nah, inilah kesibukan yang sesungguhnya kalau kita sebagai ketua majelis taklim. Mungkin hanya ini ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hajiah Waridah Mujibur Rahman yang alhamdulillah pagi ini berkenan memberikan arahan dan sambutannya. Ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah, baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pernyataan sikap dan himbauan kepada pemerintah khususnya Nusa Tenggara Barat dan institusi lainnya yang akan dipimpin oleh Ketua Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat yang terhormat Umi Rini Jati Ayudi, silakan. Pernyataan sikap dan himbauan pada pemerintah Nusa Tenggara Barat dan institusi lainnya. Sesuai dengan eksistensi Paguyuban Muslimah NTB dalam ikhtiar menjalani tugas-tugas kekhalifahannya, dan yang utama saat ini menjaga pewarisan nilai-nilai akidah, adab dan kemanusiaan dari bencana kerusakan perilaku dunia global yang dikatakan oleh para ulama sebagai era kerusakan moral, kerusakan akhlak, dan itu merupakan yang terencana dari para pengendali dunia saat ini, seperti yang terjadi antara lain di Amerika, disahkannya pernikahan sesama jenis. 2. Di Jerman, lahirnya undang-undang bahwa tidak ada lagi incest, yakni jika dikehendaki ayah boleh menikahi anak putrinya, anak laki-laki menikahi ibunya, kakak menikahi adiknya, dan seterusnya. 3. Di Miami
diproklamasikannya boleh melakukan seks di tempat umum di mana dihajatkan, di jalan, di pasar, di tempat-tempat umum. 4. Di Kanada mengizinkan terjadinya perilaku bestikalisasi, yakni seks bersama hewan. 5. Di Spanyol dibolehkannya film-film porno di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dan itu semua bertaut berkelindan dengan komunitas LGBTQ yang kini sangat masif melanda hampir di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia dan di NTB tercinta. Oleh karena itu, Paguyuban Muslimah NTB konsisten dan berkomitmen dalam sikap menolak keberadaan LGBTQ, dan juga Paguyuban Muslimah NTB menentang perilaku penistaan agama dalam segala wujudnya. Selanjutnya menghimbau kepada pemerintah NTB, institusi kemasyarakatan, waspada terhadap berbagai program fun activities berwujud olahraga, parade, dan konser yang syarat dengan simbol pelangi. Karena pelangi adalah simbol dan ikon komunitas LGBTQ. Mengingat ajaran tentang tasabuh, meniru-niru pesan hadis, barang siapa yang meniru perilaku suatu kaum, dia termasuk kelompok yang ditiru. Terlebih melihat fakta tentang potret generasi muda NTB, 17% dari penduduk NTB dinyatakan tidak berbanding lurus dengan kualitas mereka sebagai manusia. Berbagai tindak kekerasan, kejahatan seperti pembunuhan, pergaulan bebas, aborsi, penganiayaan, pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, perzinahan, pengonsumsi miras, demikian. Kami Paguyuban Muslimah NTB selesai melakukan pernyataan sikap dan himbauan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Bersatu kita teguh, bercerai kita luntuh. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! NTB ingin sekali memberikan kado, mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah ini dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga berkenan sebagai syukur dan juga terima kasih atas dukungan sampai saat ini. Mohon izin Habib dan juga perwakilan dari pihak BNNTB, mungkin kita 2 menit saja. Saya ingin menyampaikan bunga. Mungkin kepada Ibu Ketua Paguyuban Muslimah berkenan memberikan bunga sebagai apresiasi untuk seluruh Ketua Paguyuban Muslimah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, untuk pertama saya ingin menyampaikan bunga kepada Ketua Majelis Taklim Bunda Solehah yang alhamdulillah juga hari ini berkesempatan hadir. Ya, ini gimana? Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Juga kepada mungkin saya dari urutan yang di depan, kepada Sahibul Bait, Ketua Istinda yang sudah memberikan fasilitas kepada Paguyuban Muslimah NTB untuk hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih Ibu atas support dan semuanya. Juga kepada Ketua Manis NTB yang juga ada di depan. Dan juga sekaligus Majelis Penggerak, terima kasih kami sampaikan.
kalau Umi Prof saya bingung karena saking banyaknya resume ini beliau termasuk ketua dan juga pembina di wanita Islam dan juga berbagai organisasi muslimah lainnya. Hari ini terkhusus kami sampaikan bunga cinta untuk beliau. Untuk Ketua Wanita Islam yang juga berkesempatan hadir sebagai Ketua 1, alhamdulillah terima kasih dukungannya untuk kami. Beliau adalah salah satu ketua di paguyuban. Mungkin bagi ibu-ibu yang belum tahu, beliau adalah Hajah Terima kasih ya Umi. Semoga sukses amin cita-cita kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang berikutnya kakak saya tersayang, Ketua WRKB Pulau Lombok, Umi Hajah Nirmala. Terima kasih. Oh, Masya Allah, Besti. Ya, mohon maaf mungkin nanti tidak berurutan. Juga kepada ketua, wakil ketua mungkin hari ini yang berkesempatan hadir, Umi Hajah Lale dari Muslimah NW yang sejak awal juga sudah membersamai perjuangan kita. Terima kasih sekali Umi dukungannya, salam buat sukses untuk Lale Syifa. Amin, sukses untuk kita semua. Nggih, mungkin saya dibantu diingatkan siapa-siapa lagi. Oh ya, kepada Ketua IPMI yang juga alhamdulillah sudah berkesempatan hadir dan selalu membersamai perjuangan paguyuban, Hajah Intan, terima kasih. Ya. Siap. WKKS. Ya, dan di urutan terdepan mungkin dari yang baru bergabung dan alhamdulillah sudah memberikan supportnya kepada kita. Ketua WKKS Nusa Tenggara Barat, terima kasih Bu Hajah sudah memberikan dukungannya. Mudah-mudahan nanti bisa terus membersamai kami. Insya Allah. Mana bunganya yang lain? Yang hadir? Oh, Ketua BKMT yang yang mewakili yang sudah berkesempatan hadir dari BKMT. Sampaikan salam untuk Ibu Ketua. Semoga selalu sehat. Ya. Untuk Ketua Al Irsyad Nusa Tenggara Barat, ini juga termasuk Ketua 5, Ibu Hajah Zahra. Sukses. Kepada Ketua As-Sakinah yang juga berkesempatan hadir. Oh, Al Hidayah juga. As-Sakinah. Oh ya. Ini juga termasuk Ketua 3. Betul ya Mbak Anda ya? Mbak Anda Ketua 3. Perwakilan dari Majelis Taklim As-Sakinah. Mana ketuanya? As-Sakinah Dompu. Ya. Kemudian dari Al Hidayah yang juga alhamdulillah hari ini hadir atau yang mewakili. Salam buat Ibu Kikin. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah hadir. Udah. Ya. Untuk Forhati yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini dan yang mewakili, termasuk presidium dari Forhati, Masya Allah. Iya, Mbak Puji. Terima kasih. Siapa lagi yang hadir? Oh ya, dari Aisyah, Masya Allah, alhamdulillah juga ikut hadir pada hari ini. Mungkin yang mewakili dari Aisyah. Dari Aisyah. Oh iya. Salam buat Bu Sofia. Iya, terima kasih dukungannya Aisyah. Kemudian kepada Ketua WPMI ya, Wanita Pengusaha Muslim Indonesia, betul ya? Ya, alhamdulillah yang juga bisa hadir. Bunda Ratu, terima kasih ya sayang ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oh,
Al-Hidayah bukannya udah tadi? Oh ya, perwakilan Al-Hidayah ada yang kota juga. Mohon maaf. NU, oh sudah hadir ya. Mohon maaf, sampaikan salam buat Bu Kikin juga. Ada muslimah NU yang juga hadir? Oh ya, Masya Allah, Bunda, Masya Allah, terima kasih. Sampaikan salam untuk Ibu Ketua. Loh, tadi itu? Sudah. Ya. Apa ada perwakilan dari Muslimah NWDI yang hari ini hadir? Perwakilan Umi Solehah yang hadir pada hari ini? NWDI ada? NWDI, Umi Solihah, biar waktunya Umi DI. Ya. Umi DI. NWDI. Oh, sampaikan salam ya buat ketuanya, Masya Allah kalau bisa hadir. Dari Umi Soleha, iya terima kasih. Kemana Ibu Tini? Ibu Tininya lagi ada kegiatan lain katanya. Oh iya, sampaikan salam kami untuk Ibu Tini. MCI. Oh ya, untuk Mualaf Center Indonesia Peduli, Ibu Ketua silahkan maju ke depan, saya perkenalkan, Masya Allah. Tadi malam MCI baru saja mengambil salah seorang mualaf dari Kampung Bali. Beri tepuk tangan untuk Ketua Mualaf Center Indonesia Peduli yang Masya Allah taruhannya nyawa ya Ibu-Ibu. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi dalam perjuangan dakwahnya. Sampaikan salam untuk Pak Tini. Masih keluar lagi. Iya, sukses. NWDI. Sudah NWDI. NWDI tadi sudah. Al-Muhajirin itu. Kepada Majelis Taklim Al-Muhajirin juga sudah hadir di sini. Apakah Majelis Taklim Al-Husna hadir? Ibu ada, alhamdulillah. Majelis monggo silahkan Majelis Taklim Al-Husna dan juga Majelis Taklim yang lain mungkin saya tidak bisa lihat. Terima kasih. Ini instrukturnya kemarin. Alhamdulillah. Mungkin yang belum bisa nanti Ibu Ya, Majelis menyusul. Taklim Al-Husna. Ini majelis taklim saya, terima kasih sekali yang kemarin juga menjadi juara umum di kegiatan Harlah Paguyuban Muslimah NTB. Beri tepuk tangan untuk Al-Husna ini. Oke, mungkin ini sudah semua ya, ada lagi yang belum? Baik, yang belum mungkin bisa NWDI, nanti. NWDI, oh ya tadi. Baik Ibu, Ya, mohon oke. waktunya. Ya, yang mewakili karena tadi sudah NWDI dan ini acara sudah akan mulai. Sekali lagi intinya saya terima kasih atas segala dukungan dan cinta untuk Paguyuban Muslimah NTB yang alhamdulillah hari ini dihadiri oleh 350 orang lebih. Mudah-mudahan perjuangan kita tetap terus dan istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, ibu-ibu ketua paguyuban, Ibu Prof yang kami hormati, Ibu Rini, dan yang sempat hadir Masya Allah, Ibu Wakil Wali Kota. Semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan rumah yang mengundang kami, Ibu Kukuh, semoga beliau sekeluarga bersama Pak Kukuh pun dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Majelis Taklim Al-Irsyad, ketuanya keluarga kami kebetulan. Semoga beliau pun dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu tadi yang dapat bunga semuanya, walaupun kami nggak dapat, tapi saya lihat ada sisanya tadi. Nanti saya minta di belakang supaya saya kasih ibu saya oleh-oleh.
wakil. Jadi ibu saya di sana mewakili ibu-ibu di sini. Saya minta nanti satu bawa pulang oleh-oleh. Soalnya ibu-ibu, kadangkala saya bawakan ibu saya bunga. Kalau ngelihat orang dikasih bunga, tiba-tiba langsung ingat ibu saya. Begitu saya kasih ibu saya bunga, maghrib, ibu saya bilang, Hasan, abahmu ndak pernah ngasih seperti ini, katanya. Saya kasih, dia suruh taruh di samping tempat tidurnya. Udah layu, dia bilang begini sama saya mau ambil, dia bilang jangan. Biarkan supaya mama sebelum tidur doakan kamu. Maka penting seseorang ini paling penting yaitu berbakti kepada orang tua. Maka ini judul kajian kita, ketika wanita muslimah lupa jati dirinya. Sebelum kita akan membahas tentang judulnya tersebut, ada baiknya kita beruntung pagi menjelang siang hari ini diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam suatu kajian. Kenapa saya katakan beruntung dan sangat-sangat beruntung? Rasul mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki di dalam badannya, di dalam hatinya ada sebuah kebaikan yang Allah senang di dalam dirinya. Ciri pertama, yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia terhadap agama. Tidak mungkin orang faham agama duduk di rumah. Tidak mungkin orang faham agama duduk santai-santai di tokonya. Tidak mungkin orang faham agama duduk santai-santai di kantornya. Orang faham agama apabila dia terlibat duduk di majelis ilmu. Maka duduknya ibu-ibu di tempat ini yakin dan sepenuh yakin ada salah satu amalan ibu-ibu di tempat ini diterima sama Allah. Dan orang yang diberikan kefahaman agama, tandanya ada kebaikan di dalam dirinya. Sungguh bohong orang yang mengatakan orang yang duduk di majelis taklim tersebut gak ada kebaikan. Karena Allah sendiri sudah mengatakan orang yang menuntut ilmu ada kebaikan di dalamnya. Lalu hal yang ada, yang Allah katakan itu ada, lalu kita nafikan, sungguh kita ingkar terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merujuk di dalam hadis ini, maka manusia akan terbagi menjadi 3 bagian. Kalau kita katakan faham berarti ada di pikiran. Kalau semangat adanya di hati. Kelompok pertama ada orang gak faham dan gak semangat menuntut ilmu. Santai-santai saja. Dia gak ngerti agama, dia gak ngerti syariat, dia ngelihat status teman untuk menuntut ilmu, tidak ada gairah untuk menuntut ilmu. Maka kelompok yang pertama ini biasanya dia akan ittiba'ul hawa. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ketika terhadap dunia dia rakus. Apapun keinginannya selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena syariat ini dialah yang mengatur diri seseorang supaya menjadi manusia yang sebenar-benar manusia. Kelompok kedua, ada orang gak paham agama tapi semangat menuntut ilmu. Ini juga bahaya. Dia gak paham agama tapi semangat menuntut apa? Ilmu. Di mana-mana saking semangatnya, apa yang terjadi gak nuntut ilmu dari awal sehingga gampang menyalahkan seseorang, ada sikap ekstrim dalam dirinya. Sehingga ngelihat sesuatu yang sedikit dia salahkan. Padahal di sana ada masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Ketika semakin banyak kita belajar, semakin kita tidak gampang menyalahkan seseorang dan semakin lebar hati kita, lebih banyak orang bisa parkir di dalam hati kita. Kalau semangat tidak didasari kepahaman, kita lebih gampang menyalahkan seseorang. Tapi yang kita minta di sini yang nomor 3, yaitu penuh kepahaman dan penuh semangat seperti ibu-ibu paguyuban di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena
Saya lihat wajah-wajah ibu-ibu di tempat ini tidak asing semua. Ini pertama kalinya saya ngisi di ibu-ibu paguyuban, tapi wajahnya nggak ada asing semua saya lihat. Kok nggak ada asing Ustadz, lihat di mana? Saya kelilingnya majelis taklim aja ngelihatnya, oh dia nih kelihatan. Berarti semangat dan paham agama. Orang-orangnya semuanya sama saya lihat nih kelihatannya. Mungkin ada beberapa orang yang berbeda. Apa yang beda? Kudungnya saja. Betul apa tidak ibu-ibu? Maksudnya apa? Kita nggak usah ngelihat merek. Nggak usah ngelihat lambang. Nggak usah ngelihat bendera. Tapi ngelihat di dalamnya ada perkumpulan kebaikan. Kalau orang hanya ngelihat bendera saja, ngelihat belakangnya saja, yang ada jotos-jotosan. Yang ada saling cut. Yang ada saling nggak bicara. Itulah orang yang semangat terhadap agama tapi nggak paham agama. Semangatnya ada, mau buat kajian. Sehingga kajian yang lain dibuat tandingan. Ini orang yang model seperti ini, semangatnya ada tapi nggak paham agama. Maka alhamdulillah dan alhamdulillah saya senang sekali. Begitu tadi dibacakan oleh Ibu Rini tadi, istrinya Dr. Akada ya. Iya, Masya Allah. Kebetulan saya jumpa sama beliau terakhir, kajian sama beliau sama Dr. Diatmika. Kemarin saya kajian di rumah sakit jiwa, khusus anak-anak narkoba sama Dr. Diatmika. Beliau pesan sama kami di sana, ibu-ibu tolong sampaikan Ustadz, sampaikan ke ibu-ibunya, sekarang kita darurat narkoba. Maka saya sampaikan dari kemarin, saya sampaikan di masjid-masjid, saya sampaikan pokoknya. Yang penting saya udah sampaikan aja. Jelas? Supaya anak-anak kita kejaga. Yang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibunya nggak maki seperti itu. Tapi yang bahaya ini anak-anak SMA zaman sekarang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui jati diri seorang wanita, harus dia mengenal dulu siapa dirinya. Dan apa sebagai apa status dirinya. Ketika seorang dia menjadi seorang istri, bagaimana seorang wanita harus mengenal jati dirinya sebagai wanita. Ketika dia menjadi ibu, bagaimana pemahaman Islam Nabi Muhammad menginformasikan terhadap seorang ibu. Ketika dia menjadi seorang bibi, bagaimana pemahaman syariat Nabi Muhammad mengatakan kepada seorang bibi. Bagaimana ketika dia menjadi nenek, ketika dia menjadi menantu, ketika dia menjadi apapun statusnya, apalagi dia tidak menjadi apapun yaitu ajnabiyah. Tidak ada sangkut paut terhadap seseorang. Ketika seorang menjadi ibu, saking mulianya seorang ibu dimuliakan di dalam syariat supaya dia mengenal dirinya. Kalau dia sudah mengenal jati dirinya, siapa sebenarnya saya, maka dia akan tahu dirinya. Seperti saya umpamakan ibu-ibu. Ada seekor singa. Singa ini raja hutan. Main-main sama ibundanya, ibunya. Sama ayahnya, masih kecil. Tiba-tiba ini diajak berburu sama ibundanya. Namanya anak, ngelihat kemana ibunya ngekor saja. Tiba-tiba si jantan ayahnya ini ngelihat ada kambing. Ngelihat apa? Kambing. Ketika ngelihat kambing di sana, ayahnya ngaum. Begitu mengaum, ngejar. Biasanya ibunya singa lebih cepat larinya ketimbang bapaknya. Ketika lari, apa yang dia kejar? Kambing yang keluar dari barisan. Kambing yang keluar dari kelompok. Itu yang dia kejar. Begitu dapat, dia makan, lupa sama anaknya. Anaknya gak bisa ngejar. Lupa sama anaknya bingung. Kemana saya pergi nih? Nih anak nih. Gak tahu nih, ayah sama ibu udah kepisah, anak nih bingung. Gak lama kumpul lagi itu kambing beberapa hari, ngikut sama kambing nih anak singa ini. Ngelihat kambing ngembe, belajar ngembe. Ngelihat kambing makan rumput juga. Padahal makanannya apa? Daging. Ngelihat kambing kelahi pakai tanduk, dia kelahi pakai kepalanya, ya kalah. Padahal kelahinya orang itu pakai apa? Taring dan ada cakarnya. Yang tadinya dia ini dihormati menjadi raja, tapi menjadi budak. Karena nggak kenal siapa jati dirinya. Maka orang
kalau sudah mengenal siapa jati dirinya. Karena banyak sekarang seorang muslim gak mengenal jati dirinya. Ketika ngelihat rambut orang di luar Islam modelnya seperti itu, dia ikutan. Sehingga kehormatan, kebanggaan Islam di dalam dirinya gak ada. Padahal dulu utusan Nabi Muhammad cuma 3 orang ke Romawi, bahkan 4 orang. Sedikit, tapi bisa menggetarkan orang Romawi. Karena kenapa? Kehebatan Islam ada dalam dirinya. Orang di luar Islam ikut makan beginian yang lagi viral, ikut juga. Orang di luar Islam begini ikut saja. Apa kebiasaan-kebiasaan, bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, bahkan banyak orang-orang muslimah sekarang yaitu ikut dalam konser musik dan melihatkan aurat mereka, bahkan orang tua mereka membiarkan mereka nonton. Apa yang terjadi? Kehebatan Islam hilang seperti ini. Nggak ada di rumah-rumah mereka lagi. Tidak terdengar suara Quran. Di dalam Islam seorang ibu ketika ada orang pingin berjihad, ngizin sama Nabi Muhammad SAW. Semua orang paham, semua orang ngerti, para sahabat orang yang kalau berjihad udah nyium bau sorga. Sampai seorang sahabat ketika naik kuda bertanya kepada Rasul ketika memegang korma, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal di medan perang, kemana posisi saya?" "Anta fil jannah," kamu berada di sorga. Lalu dia lempar kormanya, dia kepakkan kudanya, lalu maju di medan perang, maka dihujani dengan panah, meninggal. Rasul mengatakan, siapa yang keluar dari barisan yang tadi bertanya, "Ya Rasulullah," "Huwa fil jannah," sekarang di sorga. Izin seperti itu, ini sahabat ada izin pergi berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? "Awalidaika," masih punya orang tua, masih punya ibu. Masih punya ibu apa tidak? Masih. Khidmat sama ibu. Bakti sama ibu. Makanya guru kami di Yaman, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ketika orang-orang anak-anak pada berjumpa sama beliau minta doa sama beliau. "Habib, doakan kami." Apa kata beliau? "Telepon orang tua engkau di wartel. Telepon. Doanya dia lebih mustajab." Itu didikan kami di sana. Kadar mengerti bagaimana kehormatan seorang ibu. Ketika dia menjadi istri, seorang wanita ini dijaga oleh syariat dan dihormati. Bahkan Rasul mengatakan orang yang tidak beriman, bahkan sebaik-baik seorang laki-laki adalah yang paling bisa sama istrinya. Yang paling bisa sama istrinya. Yang nyenengin, yang ngangenin. Yang kalau dia pergi, ditelepon sama istrinya. "Kok belum pulang?" Bahkan kita sekarang, suami pergi kita nggak kangen. Bahkan mereka tidak kangen sama kita. Betul apa tidak itu? Kadangkala ibu-ibu, pesan saya nih, boleh pesan apa tidak? Kadangkala ibu-ibu pergi berdua, jangan bawa anak-anak keluar jalan-jalan. Saran kami nih, berdua aja. Kalau udah anak-anak besar tapi, keluar berdua. Jelas? Kembalikan yang dulu. Pergi kadangkala, mohon maaf nih ibu-ibu, nih saran saja nih. Kan kita biasa kalau sama ibu-ibu, mohon maaf, makannya di rumah makan. Jelas? Kadangkala ibu-ibu perlu makan di pinggir jalan. Berdua saja. Ingat masa lalu dulu tuh, makan nasi goreng tuh. Pergi ke sana tuh. Pasti yang punya nasi goreng ingat, ya Allah ini dulu sekarang udah jadi orang. Kok makan lagi? Nggak apa-apa. Ingat seperti ini. Pergi tempat liburan, mandi kolam, mandi renang. Yang dulu tuh, walaupun kita udah punya kolam renang sekarang. Pergi ke tempat sana. Ngingetin seperti ini, itu menambah mahabbah. Nah, mengenal jati diri seorang wanita ini sangat penting. Bahkan ketika menjadi kholah, apa kholah? Yaitu menjadi bibi. Ketika dia menjadi bibi, ibu seorang ini udah meninggal. Apa kata Nabi Muhammad di dalam kitab Riyadhus Shalihin? Kholah, bibi itu pengganti sederajat sama ibu. Siapapun yang menyakiti mereka sama seperti nyakitin orang tuanya di kubur. Siapa yang menggores hatinya pun seperti menggores hati ibundanya. Tuh,
Saking dimuliakannya seorang wanita. Tetapi Rasul mengatakan di dalam hadis, tidak ada sesuatu yang aku tinggalkan fitnah yang paling besar kecuali fitnah si rambut panjang. Maksudnya wanita. Bukan laki-laki gondrong ya. Tidak ada fitnah terbesar bagi seorang laki-laki kecuali apa? Wanita. Nih, ibu-ibu sering baca Quran kan? Sering baca Quran, ada Quran yang 16, bukan yang 18. Kalau yang 18 punya Kudus, Semarang punya. Jelas? Tapi kalau punya 16 punyanya Saudi. Biasanya seperti itu, dan itu biasa guru-guru kami pakai menghafal Quran yang 16 tuh. Nah, yang 16 urutan itu di sampingnya ada tanda-tanda mukro namanya. Tanda-tanda Quran. Jelas? Itu yang buat pertamanya namanya Ibnu Muljam. Bisa dikatakan Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim. Penghafal Quran. Orang yang dikirim sama Umar bin Khattab untuk ngajarin Quran. Tapi ibu-ibu tahu siapa ini orang? Dialah yang muduh Sayyidina Ali. Jelas? Kenapa kok bisa bunuh Sayyidina Ali, pertanyaannya. Begitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau tertarik. Beliau tertarik bersama seorang wanita. Dan beliau ikut dalam barisan Khawarij pada saat tersebut. Ketika mau menikah dengan wanita ini, diberikan syarat 3. Apa syaratnya? Yaitu yang pertama, syaratnya boleh nikah sama saya, kasih mahar 300 dirham emas. 1 dirham dulu emas, 2,5 gram atau 2 gram seperempat. Tinggal kali 300. Yang kedua syaratnya harus memberi sepasang budak untuk saya, kata dia. Yang ketiga, mahar saya adalah darahnya Sayyidina Ali. Coba tuh. Nih. Iya. Ini kisah nyata, ibu-ibu. Jelas? Bagaimana besar fitnahnya seorang perempuan. Siapa kurangnya laki-laki ini taatnya. Ntar saya ceritakan cerita panjang. Ini banyak cerita seorang pengaruh bahayanya seorang wanita. Justru orang semakin taat semakin banyak godaan. Bukan semakin taat semakin kurang godaan. Semakin ibadahnya bagus, semakin banyak dia godaannya. Semakin tinggi hartanya, semakin tinggi jabatannya. Ibu-ibu harus semakin sayang sama suami. Banyak godaannya. Jelas ibu-ibu? Nah, apa yang terjadi? Ibnu Muljam ngasah pisau. Selama berapa hari? 40 hari. Enggak nanggung-nanggung pisaunya Ibnu Muljam nih. Sekali tebas habis. Padahal udah tajamnya minta ampun. Diasah. Saking cintanya sama wanita ini. Cinta itu melupakan semuanya kalau udah di wanita. Bahkan orang tua bisa lolos. Agama bisa lolos. Apapun bisa lolos. Enggak kedengeran tuh. Seperti apa? Seperti orang ngomong dari Islamic Center ke tempat ini tanpa mikrofon, kira-kira kedengeran apa enggak tuh? Enggak kedengeran. Tuh, tamengnya besar. Tameng ketutup. Dia asah. Tunggu bentar, saya bawakan pakai mangkuk. Jelas? Kapan ditikamnya Sayyidina Ali dibunuh? Begitu waktu yang pas, subuh. Waktu tempat keutamaan yang besar. Rasul mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah dapat jaminan Allah. Siapapun yang sudah dijamin sama Allah lalu diganggu orang tersebut, maka Allah akan nuntut haknya besok di akhirat. Maka beruntung ibu-ibu yang tepat waktu sholat subuh. Lalu ada diganggu sama tetangga, jangan bales. Jelas? Karena orang yang menjatuhkan kita, yang meremehkan kita, tanpa kita jatuhkan dia akan jatuh sendiri. Nggak perlu kita jatuhkan, pakai kita rencana, skenario kita. Kadang-kadang gagal, nggak perlu. Nanti kita sama seperti mereka. Nggak perlu, nanti Allah dengan skenarionya sendiri. Dia yang buat skenario, Allah yang jatuhkan dengan skenarionya sendiri. Bahkan dia membuat kuburannya sendiri. Jelas? Berapa banyak orang membuat kuburannya sendiri zaman sekarang nih. Jadi nggak perlu dibalas. Ibnu Muljam ngasah, begitu ngasah, keluar Sayyidina Ali mau salat subuh. Subhanallah, ditikam, dibunuh. Yang dibunuh nih siapa pertanyaannya? Pertama menantunya Rasul. Yang kedua khalifahnya Rasul setelah Sayyidina Utsman. Dan beliau ini orang paling alim di antara sahabat. 3 sahabat
yang kalau tandingannya 1.000 orang. Umar bin Khattab kalau ngelihat orang 1.000 dia nggak mundur. Salah satu Sayyidina Ali. Ditikam dari belakang, dibunuh. Begitu meninggal, menikah dengan perempuan tersebut. Jelas apa tidak ibu-ibu? Nih, harus dia mengetahui dirinya nih. Ketika dia mengenal dirinya, dia nggak gampang menggoda orang lain. Mengenal jati dirinya seorang wanita. Bahkan ada seorang ahli ibadah bernama Ibnu Ammar At-Tur. Ibnu Ammar At-Tur. Udah dikasih tahu jangan sama perempuan itu, sama teman-temannya, orang alim nih. Jangan. Dia ini orang yang beda pemahaman. Kenapa ibu-ibu? Pertanyaannya. Kalau beda hati, belum saya cinta, masih bisa datang cinta. Tapi kalau orang nikah, beda pikiran, berantem nih. Jelas? Pikirannya beda nih. Jelas? Pikiran ketemu pikiran beda, berantem. Kalau belum cinta, nggak apa-apa, masuk nanti ke rumah tangga pasti cinta. Jelas? Tapi kalau pemahaman beda nih, ini bahaya nih. Berantem nanti. Udah dikasih tahu Ibnu Ammar At-Tur ini, jangan sama perempuan tuh. Ternyata menikah, kata dia, saya akan rubah dia. Subhanallah, justru dia yang dirubah sama perempuan ini. Apa kata perempuan ini? Kita ini besok dua-dua masuk surga. Loh, kok bisa kata suaminya ini? Kok bisa? Iya, karena engkau ini adalah orang yang bersyukur. Dan saya orang yang sabar. Loh, kok bisa begitu? Iya, orang yang syakir dan sabir, dua-duanya masuk surga. Maksudnya apa kata suaminya? Iya, kamu kan kurang ganteng, dapat saya cantik, bersyukurlah. Kata dia. Saya ini sabar, dapat suami seperti engkau. Dua-dua kita masuk surga nih. Jelas? Gara-gara omongan ini ditulis dalam kitabnya antara Asy-Syakir dan As-Sabir. Sebab itu mulai dia mengikuti apa? Istrinya tersebut. Bahkan seorang muadzin di Baghdad, dia azan lebih daripada 12 tahun. Muadzin tepat waktu, namanya muadzin datang sebelum imam. Tidak ada orang yang paling hebat kecuali muadzin yang semua pahalanya termasuk imam ditanggung sama dia. Dapat pahala. Itu muadzin. Makanya jangan ragu, jangan remehkan anak kita yang adzan di masjid. Rendahkan mereka, jangan. Bersyukur. Jadi muadzin. Walaupun dia kerja tempat lain. Justru semua pahala orang yang adzan termasuk yang di rumah-rumah. Yang dengar adzannya itu semua pahalanya ke mereka. Makanya orang yang paling panjang lehernya. Dulu saya baca hadis ini kepikiran loh panjang lehernya kayak seperti jerapah. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya orang yang paling banyak pahalanya dan tinggi derajatnya. Itu muadzin. Begitu dia adzan dulu orang adzan tuh lewat menara. Lewat apa? Menara. Naik tuh menara. Makanya di Yaman sama ada menara Masjid Al-Muhdar. Tinggi dulu tempat orang adzan sebelum ada mikrofon. Begitu naik nih. Naik di Baghdad adzan Allah Akbar, Allah Akbar. Biasa adzan 12 tahun. Seperti itu. Begitu mengucapkan hayya 'alas shalah. Sunnahnya muadzin ini mengucapkan hayya 'alas shalah nengok ke kanan. Hayya 'alas shalah nengok ke kanan. Hayya 'alas shalah nengok ke kanan. Hayya 'alal falah nengok ke kiri. Sunnahnya. Begitu mengucapkan hayya 'alas shalah. Dia lihat wanita berjemur. Jelas? Dari atas lagi jemur. Masya Allah. Hayya 'alas shalah. Lihat tuh. Jelas? Yang seharusnya hayal falah ke kiri, ke kanan jadinya. Hayya 'alal falah. Jelas? Tuh. Berubah tuh sunnah jadinya. Turun salat subuh. Jelas salat subuh yang biasa dia pegang kunci masjid nggak zikir nih muadzin ini. Keluar langsung cari ingat-ingat naik lagi di mana gangnya dari atas kelihatan. Ketok pintu, tok 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 tok. Perempuan nih keluar. Ada apa? Bilang. Saya suka sama kamu. Sama ini siapa? Oh maaf, kamu udah menikah belum? Kata dia. Saya mau menikah sama engkau. Bukankah engkau seorang muadzin tuh? Iya, saya seorang muadzin. Oh tidak bisa saya menikah dengan engkau. Saya ini orang Yahudi. Bisa menikah dengan saya dengan satu syarat. Engkau masuk Yahudi. Muadzin ya? Jelas? Muadzin. Ini fitnahnya seorang perempuan. Kenal siapa diri kita dulu nih. Jelas? Makanya ketika kita telepon sama seorang laki, ketika kita chat, jangan sampai
membuka peluang buat mereka. Masuklah ayam itu, ayam, kucing, masuk, semua masuk. Jelas? Jadi kalau ada orang bilang ini gara-gara laki itu Pak Ustadz begini. Enggak, kita buka jalan duluan. Laki itu kalau ditutup dia akan menghindar. Betul ibu-ibu? Ya banyak protes ibu-ibu kelihatannya. Jelas? Begitu setelah dia sholat, zuhur azan lagi, cuma nggak enak azannya. Begitu hayalah sholat kelihatan nggak ada ngelihat lagi. Asar nggak kelihatan, begitu isya tidur. Ke kanan ke kiri seperti tidur di rumah orang. Biasa orang kalau tidur di rumah orang nggak nyenyak. Begitulah orang kalau udah suka sama orang nggak nyenyak tidurnya. Kanan kiri, kiri. Jelas? Nggak bisa. Ingat saja wajahnya, ya Allah kebawa mimpi dia saja nih. Orangnya kebawa mimpi. Sampai nggak bisa tidur, dia coba sholat nggak khusyuk, biasanya hilang. Ketika biasa kita itu kalau nggak bisa tidur, pakai tasbih atau zikir sedikit, tidur langsung. Buka Quran, baru buka langsung nguap. Sebagian kita seperti itu. Kalau mau cari ngantuk, biasanya larinya ke sholat atau nggak ke Quran atau nggak ke zikir. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad SAW, periwayat hadis terbanyak, 7 periwayat hadis terbanyak, namanya Abdurrahman bin Sakhr yang kita kenal namanya Abu Hurairah. Beliau ini buntal tali. Buntal apa? Tali. Dibuat kayak seperti tasbih. Dijelaskan dalam kitab Jauhari Lu'lu'iyah. Sebanyak 1000 buntalan. Dan beliau tidak akan tidur sebelum selesai istighfar 12.000 kali. Tidurnya pakai dia tasbih. Astagfirullahaladzim. Kalau kita baru udah tidur. Itu dia. Tapi begitu lihat HP, jelas HP ini cahayanya ngilangin ngantuk. Bahkan kita bangun anak, suruh lihat HP, hilang ngantuknya langsung. Lihat HP, begitu lihat cahayanya hilang ngantuk. Jelas? Ngelihat HP nih. Itu bahayanya itu seperti itu. Tapi begitu pegang tasbih, begitu pegang Quran, ngantuk bawaannya. Berapa banyak orang baru ngaji, sakit pinggangnya langsung. Subhanallah. Apa? Dia nggak kecapean. Sebenarnya yang bisikin dia yang capek itu. Kesel sama dia. Udah saya ajakin maksiat, ngaji lagi nih ngilangin dosa. Itu makanya orang kalau ngaji baca Quran sebelum tidur, Allah catat kata Nabi Muhammad, siapapun yang malam hari sebelum tidur dia baca 10 ayat Al-Quran, 10 aja. Maka kutibat lahu laisa minal ghafilin. Maka dia dicatat bagi dia bukan termasuk hambanya Allah yang lalai pada hari itu. Makanya kesel itu setan begitu. Sebelum tidur ngaji dia. Udah saya bawa ke sini, ke sana, ke sini. Ngaji nih orang. Makanya kalau mau buat kesel setan tuh setiap malam tuh baca tabarok. Al-Muluk. Itu nanti ibu-ibu lihat di kubur tuh nemenin kita Al-Muluk tuh. Ngaji sebelum tidur. Buka Quran di tempat tidur kita. Jelas ibu-ibu? Begitu turun nih muadzin subuh, nggak enak dia azannya, datanglah dia ke rumah perempuan tersebut, dia katakan apa? Iya sudah, saya terima. Saya mau berubah, yaitu agama saya. Jadi Yahudi. Menikah nih ibu, gempar satu kampung nih. Muadzin yang jaga azan ini murtad. Naudzubillah min dzalik. Allah mahfadzna. Semoga kita dijaga sama Allah. Zaman dulu belum ada mu'allaf center. Coba ada mu'allaf center tadi. Sudah didatengin tuh. Mana ketua mu'allaf center tadi tuh? Mana? Ibu, Masya Allah. Terima kasih banyak ibu. Masya Allah. Sudah banyak orang masuk Islam. Terima kasih banyak. Saya senang sekali kalau ada mu'allaf center. Banyak orang bisa masuk apa? Islam diarahkan. Karena dulu orang tidak terarah begitu masuk Islam. Dia nggak ke arah. Hidupnya dia dijauhi. Hartanya diambil sama keluarga. Warisan nggak dikasih. Hidup sebatang kara. Fakir jadinya. Sehingga mereka mengatakan, apa nih Islam masuk Islam jadi fakir saya nih. Dengan adanya mu'allaf center diarahkan. Kerjanya di mana, diberikan apa zakat, itu adanya mu'allaf center. Makanya ibu-ibu kalau mau berzakat, mau sodakoh ke mu'allaf center. Jelas ibu-ibu? Iya, sodakoh sama mereka. Supaya kuat syariat mereka. Nah, begitu pada saat tersebut mau masuk agamanya dia, apa yang terjadi ibu-ibu?
buat acara nikahan besar-besaran. Orang Islam tuh malunya minta ampun. Muadzinnya loh yang diambil. Langsung diganti. Begitu malam pertama ibu-ibu mau tidur nih barengan. Bunyi di atas atapnya. Kena angin. Krak, 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 krak. Kata si suaminya bilang, bentar ya saya biasa nih kerjain beginian. Tunggu bentar supaya nggak keganggu nih. Jelas supaya agak sepi dikit. Seperti itu. Kan kita biasa seperti itu. Tunggu anak pergi sekolah dulu kan. Betul apa tidak ibu-ibu? Saya sering ditanya seperti ini. Habib sudah mengalami apa tidak? Begitu saya menjelaskan tentang haid dan nifas pun ibu-ibu pun bertanya sama saya. Habib kan gak haid, kok tahu dalam isinya perempuan? Karena kita belajar di sana. Saya pun sampai protes sama saya punya syekh. Syekh ini ngapain saya belajar iltibasul haid? Ngapain saya belajar ini bab haid? Ngapain? Saya enggak haid ini. Perlu ibadah saya. Dia bilang sama saya, Hasan nanti engkau akan terlibat sama perempuan. Istri, ibu. Itu dijelaskan kepada mereka. Dijelaskan karena kebanyakan orang begitu dia haid, mohon maaf ibu-ibu, 7 hari, dia tunggu sudah 7 hari baru dia mau mandi. Kebanyakan orang begitu dia terputus, seharusnya begitu terputus, misal 3 hari. Habis itu 2 hari putus, sebenarnya 2 hari ini harus dia mandi. Wajib dia sholat, dia tunggu dulu. Saya seminggu dulu dah sekalian genepin. Nggak boleh seperti ini. Dan bahkan ketika datang haidnya, mohon maaf, halangannya pas 12:30 baru adzan, baru orang turun ke masjid. Datang bulan, dia nggak qadha sholat zuhurnya kemarin. Banyak tuh. Atau ketika dia suci pas asar sucinya, dia tidak qadha sholat zuhur dan asarnya. Ini ada permasalahan di sana. Sehingga banyak wanita salah dalam bab tentang hitung-hitungan bab apa? Haid. Makanya ada orang dari Pelembak datang ke saya, bawa kalender. Bawa apa? Kalender. Bawain saya kalender. Ustadz minta maaf. Dan dia ini ustadz juga. Ada apa kok bawa kalender? Saya pikir mau nentukan jadwal kajian. Dia contreng. Banyak betul. Ini head saya punya istri Pak Ustadz. Ini 2 bulan begini, tolong hitungkan. Kapan saya boleh datengin istri saya? Maka saya lihat dia, ya Allah, saya bilang, makanya kajian dong, saya bilang. Kebanyak kajian di Ampenan tuh, saya bilang. Belajar banyak ustadz, termasuk anaknya beliau, Ustadz Hekal ada teman kami, sama-sama alumni di Yaman. Beliau alumni juga di Madinah, di Yaman. Kami punya teman, sama-sama tempat lulusan Habib Salim Asy-Syatiri. Maka ini perlu orang belajar seperti supaya tahu babnya seperti itu. Maka begitu keluar dari Islam nih orang naik ke atas lantai, ke atas atap itu terus mau perbaiki. Angin besar dicabut nyawanya di atas atap. Subhanallah. Nggak dapat istri, nggak dapat semuanya. Rugi apa enggak tuh? Yang paling rugi dia udah azan 12 tahun. Manggilin orang tuh. Makanya ibu-ibu mohon maaf. Apa penyebab paling banyaknya orang kok bisa keluar dari ibadah yang dia istiqomahkan? Apa sebabnya? Ngerasa baik. Jelas? Orang yang ngerasa baik, dialah orang yang paling tidak baik. Jangan ngerasa baik. Ketika kita udah sholat duha, alhamdulillah, udah saya duha ini. Jelas? Ngerasa itu jangan. Khawatir baru boleh. Ya Allah kurang nih, masih kurang nih, masih kurang. Jangan sampai ada ngerasa. Jelas? Ngerasa baik itu jangan sampai. Ngerasa tidak baik itu bagus. Saya ini kurang. Saya ini banyak dosa. Bagus orang seperti itu. Yang penting jangan bongkar ngebanggain dosa kita. Ada sebagian orang, dulu saya 2 botol saya minum. Dia banggakan masa lalunya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang membongkar masa lalunya tersebut, dosa yang dulu, yang tadi Allah sudah tutup rapat, lalu dia buka, tidak mungkin dia dihapus lagi sama Allah walaupun dia tobat nasuha. Jelas? Di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, ini salah satu dosa yang gak bisa diampunkan. Dia udah ditutup nih, reunian. Ingat gak dulu kita ngambil dulu itu di sana, gak berbayar, sudah gak usah bahas yang ini dulu. Harusnya cari kantin yang belum kita bayar tuh. Jelas ibu?
Kelihatannya kepanjangan saya ngisi, insya Allah. Dipersilahkan dulu ngomong. Lanjut apa cukup nih? Maka itu ibu-ibu, perlunya mengenal bagaimana jati dirinya seorang wanita. Kalau dia sudah mengenal, karena tolak ukur seorang wanita tersebut ketika rumah tangga itu sebenarnya nakodanya bukan suami. Memang di akte kelihatannya pemimpin laki-laki. Tapi walaupun dia jadi belakang nih perempuan bisa nyetir. Bisa nyetir loh. Ke kanan, kanan. Kiri, kiri. Nakoda di depan tuh gak tahu arah. Dia nyetir saja nih. Jelas, kanan, kanan. Kiri, kiri. GPS tuh wanita. Yang ngarahin jalan tuh. Tuh wanita. Perempuan tuh madrasah buat anaknya. Apa kata Rasul? Ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita solehah. Semoga ibu-ibu menjadi perhiasan yang terbaik itu. Dan anak-anak kita menjadi perhiasan yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dipersilahkan dulu kepada ibu-ibu. Bagi yang mau bertanya, kebetulan kami mungkin ada mau jadwal lagi. Dipersilahkan mungkin ada pertanyaan. Kalau saya panjangin banyak sebenarnya cerita tentang seorang wanita di zaman sahabat, zaman seorang tabi'in. Bahkan kalau kita bahas Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mereka itu adalah orang-orang yang menjumpai di sorga nanti yang menyambut seseorang. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu yang mendapat syafaat dari mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dipersilakan dulu kepada ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Baik, Dipersilakan. Ustadz mungkin 3 orang penanya aja nggih, 3 orang. Karena Ustadz masih ada acara, mau melanjutkan acara. Kami persilakan 3 orang Ibu. Ada mic. Oh sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kusmawati. Saya perwakilan dari wanita Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok. Masya Allah. Silakan, Izin Pak Ustadz, mungkin ini Pak, saya tertarik dari penjelasan dari Pak Dirut Bank NTB. Begini Pak, ini bisa sekalian pengalaman Pak. Karena ini kan baru dijelaskan tentang bank syariah. Ini pengalaman saya 3 tahun yang lalu, mohon maaf mungkin ini lewat ini saya bisa bertanya karena kemarin menurut saya belum ada keputusan. Mohon maaf sebelumnya Pak Dirut. Kemarin mohon maaf Bu, saya staf. Bukan Dirut, ya, saya staf. Oh begitu ya. Okay. Mungkin bisa mewakili kan Ya. Pak. Okay. Begini Pak, permasalahannya 3 tahun yang lalu Tiang pernah kompensasi ke Bank NTB Syariah. Nah, pada saat itu kita kompensasi itu dia ada istilahnya uang apa begitu, uang semacam asuransi atau pengendapan apa, itu sejumlahnya 7 juta rupiah. Ketika saya kompensasi, itu yang 7 juta itu hangus katanya. Dan saya bertanya, Mbak, ini kenapa bisa hangus? Karena mbaknya tidak kompensasi dan jangka waktunya tidak penuhi katanya. Oh terus uang ini kemana? Sempat saya bertanya sama mbaknya petugasnya. Oh uang ini ke sistemnya katanya. Oh terima kasih. Nah setelah kompen, nah yang sekarang kalau nggak salah 8 jutaan. Yang uang itu uang nggak ngerti saya itu mah. Uang itu. Nah yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu sudah masuk sistem syariah? Kalau masih, kalau menurut saya itu bukan syariah. Kenapa? Hak kita itu kan, itu di luar pemotongan. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena begini Pak, kita di sini mohon maaf, sini kan kita sama-sama butuh. Bank butuh nasabah juga butuh bank. Jadi kalau dalam itu menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Hak itu harus dipenuhi ke nasabah gitu. Kalau program sistemnya oke lah mungkin banyak melakukan itu. Tapi kalau yang itu menurut saya itu apakah itu sistem banknya atau memang bagaimana? Hanya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tadi pertanyaannya untuk dari Bank NTB Syariah ya. Mungkin 2 orang penanya lagi Bu, langsung ya. 2 orang penanya.
Sekali lagi hanya 3 karena Habib ada acara jadi Bu, sudah ada. Oh, sudah ada. Mic-nya. Baik, kami Oke. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sangat berharga pagi ini. Pertanyaannya saya tidak jauh dari judul yang dicantumkan di depan kita semua, yaitu ketika wanita muslimah lupa jati dirinya. Dari semua yang hadir ini, inti dari ceramah Pak Ustadz tadi, justru saya ingin menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri itu? Apakah sama dengan kita? Siapa sebenarnya diri kita? Dari mana kita? Siapa aku? Dari mana aku datang? Dan kemana kita harus kembali? Apakah itu isi daripada lupa jati diri itu? Jadi tujuan kita datang ke sini ini ingin mengerti siapa kita, jati diri kita. Apakah seperti tadi jati diri kita itu saya seorang ketua, saya seorang istri, direktur, saya siapa. Apakah itu yang dimaksud jati diri? Atau yang siapa aku, dari mana aku berasal, dan kemana tujuan saya hidup dan berakhir kapan saya hidup di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah dicatat nggih? Maksudnya sudah dimengerti pertanyaannya. Alhamdulillah. Satu lagi, mungkin yang ada di depan Ibu. Satu lagi nggih. Mohon maaf nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalia Kutunafis, selaku Wakil Ketua Pimpus Muslimat Nahdlatul Watan, sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Watan. Mohon maaf Bapak Ustadz Habib Hasan Al-Habsi. Al-Idrus. Dan juga dari Bank NTB Syariah. Untuk yang pertama, dari Bank NTB Syariah sangat bagus ya apa yang disampaikan, karena alhamdulillah Universitas Nahdlatul Watan Mataram itu untuk payroll gajinya itu memang ke Bank NTB Syariah. Alhamdulillah Bapak Kukuh itu langsung MOU dengan Rektor Universitas Nahdlatul Watan Mataram. Dan kami memang sudah hampir 3 tahun ini untuk melaksanakan hal itu. Dan ini benar apa yang disampaikan oleh beliau, sangat dimudahkan gitu untuk segala hal, dan itu semua berkaitan dengan syariah. Demikian. Kemudian yang kedua dari Bapak Kiai ya, Bapak Habib ya. Kebiasaan saya manggilnya Tuan Guru atau Kiai gitu, mohon maaf sekali, mohon maaf. Jadi Bapak Habib Hasan Al-Idrus, ini menarik terkait tema yang disampaikan oleh Paguyuban Muslimah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya ini sangat luas sekali ya yang berkaitan dengan ini, namun beliau rupanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, sehingga kita punya waktu hanya sangat singkat. Berkaitan dengan jati diri seorang muslimah, karena banyak hal ini mungkin sifatnya saya khususnya dan juga mungkin ibu-ibu di sini ingin lebih lagi hazanah dari Bapak Habib. Begitu banyak kadang-kadang diskusi-diskusi di kelompok-kelompok wanita, baik di kalangan yang rendah, menengah maupun yang atas, yang berkaitan dengan ketika wanita meminta bercerai kepada suami. Ini banyak hal, persepsi, pendapat dan lain sebagainya. Bapak Habib, mohon maaf sekali kalau pertanyaan ini kok kayaknya seperti gimana gitu, karena berkaitan dengan jati diri juga kalau dalam hal ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan, masa kita tidak boleh gitu untuk menggugat atau mencerai suami gitu, ketika banyak hal yang membuat kita harus menggugatnya gitu, menceraikannya, tapi selalu dalam sisi yang bagaimana bahwa itu salah gitu. Kalau perempuan itu kebanyakan dikatakan salah dalam menyampaikan hal menggugat atau mencerai suami gitu. Namun dalam hal ini mohon mungkin ada penjelasan Ibu, sebentar. Ada penjelasan berkaitan dengan itu yang membuat kami itu
Jangan kami dipojokkan gitu untuk dalam hal itu gitu. Karena kan sudah jelas ada hal-hal yang memang membolehkan untuk hal itu. Itu Oke. mungkin Bapak Habib, mohon mungkin ada kupasan penjelasannya sangat singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu mohon kesabaran. Baik, ada 2 pertanyaan untuk Bank NTB Syariah tadi yang ibu di belakang tadi yang uang 7 juta, 8 juta tadi nggak tahu. Kemudian alhamdulillah dari Nato. Kemudian Habib tadi ada pertanyaan dari apa sih jati diri wanita itu seperti apa sih dan kemudian dari ibu yang ada di depan. Kami persilakan mungkin dari Mas Arief dulu, Pak Arief dulu yang masalah perbankan. Ya, jadi Langsung aja. ya saya akan jawab Bu. Jadi terkait dengan sebenarnya sih kalau bahasanya sih top up ya Bu ya. Jadi Bu yang dulunya mungkin sebelumnya tuh konvensional Bu ya. Ya, konvensional kemudian peralihan ke syariah. Ya gitu ya. Peralihan ke syariah ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Jadi awalnya dulu mungkin bayar 7 juta kemudian setelah syariah 8 juta begitu ya. Yang saya tangkapnya begitu Bu. Karena ya mohon maaf saya nggak ngelihat datanya. Karena kan kita menjawab harus ngelihat datanya dulu. Ya kan begitu. Jadi baru bisa kita berikan jawaban. Cuman begini Bu. Dulu kami waktu sebelum 2018 kan masih konvensional. Masih konvensional yang memang tentunya ketika kami konvensional pada saat konversi harus dikonversi keseluruhan. Ya, harus kita konversi keseluruhannya. Artinya di sini bukan hanya nasabahnya saja. Jadi yang dikonversi adalah akad-akadnya juga. Nah, akad-akadnya juga. Kalau akad konvensional, ya kan, akad konvensional namanya perjanjian, sehingga perjanjian itu dihususkan ke akad-akad syariah. Misalkan yang awalnya akadnya yaitu perjanjiannya itu perjanjian untuk jual beli, dalam konvensional kita gunakan akad murabahah yang memang tentunya pada saat konversi akad itu kita informasikan kepada nasabah. Ya, kita berikan informasi kepada nasabah. Mohon maaf Ibu, karena saya tidak ngelihat datanya langsung. Mungkin nanti kita bisa diskusi, ya kita bisa diskusi untuk lebih lanjutnya. Karena kalau kita nggak ngelihat data nanti salah penyampaian seperti itu. Nah, jadi saya gambarkan seperti itu Ibu. Jadi pada saat kami syariah, kami konversi itu semuanya. Kami memberikan informasi waktu itu rentangnya 1 tahun Bu. 1 tahun dari semenjak adanya informasi konversi. Seperti itu Bu, nanti kita diskusi di luar ini ya Bu ya. Baik, mungkin itu penyampaian dari Bank NTB Syariah mungkin betul Bu. Jadi kalaupun nanti Mas Arief menyampaikan secara karena tidak melihat datanya dan mungkin akadnya bagaimana kemarin terjadinya sampai ada bahasa dengan keuangan seperti itu. Nggih Bu nggih. Baik, untuk selanjutnya mungkin Habib. Ya, pertanyaan pertama tadi Ibu siapa? Ibu Siti Aisyah, nama yang bagus Masya Allah. Istrinya Nabi. Ustadz kan judulnya mengenal siapa jati dirinya seorang muslimah. Apakah yang Ustadz maksud itu dari mana asal saya, kemana saya tuju, dan setelah ini perjalanannya kemana? Kalau pembahasannya tentang itu, maka pembahasannya termasuk di dalamnya juga laki-laki. Kalau dari mana asal kita, kemana kita pergi, dan entah kemana, ini maka pembahasannya majmu'. Majmu' ini laki dan perempuan sama pembahasannya. Tapi ini justru difokuskan terhadap muslimah. Penyampaian tadi yang kami paparkan, bagaimana seorang perempuan memposisikan dirinya di mana. Bukan hanya dia bisa memberi manfaat, ternyata dia pun termasuk bisa membawa fitnah. Bisa membawa manfaat yang besar, bisa juga membawa fitnah yang besar. Inti dari pembahasan saya, perempuan itu adalah madrasah, sekolah ketika dia menjadi seorang ibu. Ketika dia menjadi seorang ajnabi, orang lain, bisa jadi dia menjadi fitnah buat orang lain. Maka seorang muslimah harus sadar ini, status dirinya. Saya ini jadi ibu, jadi anak, atau jadi ajnabi di keluarga orang. Kalau ketika kita menjadi ajnabi orang lain, jangan sampai kita membawa fitnah ke rumah tangga orang. Nah, seorang muslimah tidak seperti itu. Maka dia harus mengerti bahwa dia pun di dalam dirinya itu tidak seperti laki. Kalau laki tidak dikatakan oleh Nabi dia bisa membawa fitnah. Tidak, tapi perempuan ini bisa menggiurkan sesuatu. Nah, di dalam dirinya
baik dia tua maupun muda, apapun dirinya itu bisa menarik seseorang dan bisa merubah sesuatu. Makanya Allah mengatakan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya seorang perempuan nih sangat-sangat besar. Tetapi ketika dia menjadi seorang ibu dan paham dari dirinya menjadi seorang muslimah, paling banyak penghuni sorga itu juga wanita. Bukan juga paling banyak penghuni neraka itu wanita. Memang iya di dalam hadisnya. Tetapi paling banyak penghuni sorga itu juga apa? Wanita. Siapa wanita tersebut? Yang mengenal jati dirinya sebagai dirinya wanita. Tahu dirinya. Lebih khusus lagi. Jelas apa tidak Ibu Aisyah? Jelas. Kalau pembahasan kita kemana dan di mana, nanti pembahasan kita tentang umum. Berunjuk kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaan kedua, masalah perceraian. Cerai ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, tolak. Tolak ini cerai. Cerai ini ada yang bentuknya kinayah, ada yang bentuknya sorih. Kinayah itu apa? Kamu pulang ke rumah. Ini tergantung niat. Jelas tergantung apa? Niat. Ini dia suruh saya pulang supaya dia nenangin. Apa niatnya? Tunggu tenang dulu baru tanya. Jangan pas lagi marah baru kita tanya. Tunggu tenang. Kalau suami suruh pulang, pulang dulu. Tunggu redam, baru balik tanya. Apa maksud tadi bilang begini kemarin seminggu yang? Oh enggak, saya suruh pulang. Ya sudah. Itu jawaban. Enggak, jangan pojokin lagi. Kita mau jawaban yang itu sebenarnya. Enggak, ini bukan. Jangan pojokin. Kalau dia sudah ngasih tahu jawaban, sudah selesai. Kebanyakan orang dipojokin sampai dia terjadi sesuatu itu. Jelas? Yang kedua, sorry. Perceraian tolak sore ini dia mengucapkan tidak ada tafsir lagi. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Sebenarnya pembahasan yang saya paling anti ini bahas ini. Mohon maaf. Dia katakan saya cerai kamu. Jelas? Ini tidak perlu dia katakan apa maksud kamu ucapkan seperti itu. Jangan, sudah selesai ini. Jelas? Walaupun belum ketok palu. Walaupun belum apa? Ketok palu. Walaupun datangnya dari peminum khamar, dia mabuk. Lalu mengucapkan itu, sah ucapannya. Jelas? Tapi kalau datangnya dari orang yang tertidur, tiba-tiba bicara seperti itu, tidak jatuh. Jelas? Walaupun suaminya nulis, ngirim surat dari Malaysia, Singapura, dia kirim surat, dibaca. Dia yang nulis. Atau bercerita sama temannya titip salam. Atau dia ngomong sendiri di kamar mandi, tanpa saksi, sah. Jelas? Ini yang sorry. Jelas. Yang kedua, namanya khulu. Apa khulu? Perempuan minta cerai. Jelas namanya apa? Khulu. Ceraikan saya kasih uang 10 juta. Jelas? Khulu ini, apa khulu ini? Yaitu seorang perempuan meminta cerai. Dan orang perempuan yang meminta cerai, sebentar dulu, belum saya bahas nanti. Orang perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa udzur syariat, itu besok gak nyium bau sorga. Jelas apa tidak ini? Gak nyium apa? Bau sorga. Sebentar saya bahas yang selanjutnya ini. Belum selesai pembahasan saya ini. Kok kejam betul nih Ustadz nih. Mojokkan. Bukan saya mojokkan, sebentar saya akan bahas ini. Dia kasih tahu suaminya, saya bayar 10 juta saya kasih. Oh iya kata suami, dibayar 10 juta dengan ada pengganti. Lalu dia ceraikan. Jelas namanya khulu. Tetapi ada namanya fasakh, menggugat. Istri menggugat suami di pengadilan, hakim fasakh namanya. Jelas? Ketok palu. Tok, tok, tok. Bu, kenapa ibu begini? Boleh bongkar nih. Tapi bongkar sama teman gak boleh. Tapi kalau pengadilan nanya, gak ada sudah begini. Bagaimana pengadilan mau tahu ini? Status perceraian kita syar'i atau tidak? Atau kemauan diri kita? Kita cerita tapi gak boleh berlebihan. Saya ini jujur, Pak Pengadilan, Pak Hakim, saya ini dipukul. Sering. Yang kedua, saya ini gak pernah dikasih nafkah lebih 4 bulan. 4 bulannya maksudnya apa? Terus menerus, bukan jarak-jarak. Karena ekonomi suami ini naik turun. Kadang sebulan dia gak ada, besok dia ada. Ini terus menerusan, jelas? Terus menerus. Dan dia gak mau kerja begini-begini dan begitu. Yang ketiga, dia gak pernah sholat. Saya ke bawah sama dia. Yang dulu saya rajin sholat duha. Ke bawah saya sekarang gak sholat sama dia ini. Berubah, jadi gak sholat saya ini. Oh ini fitnah paling besar ini. Apa orang ninggalkan sholatnya di rumah tangga.
Begitu sudah dia bawakan, nanti hakim tanya suaminya. Suaminya pasti bilang, misal ini dalam ceritanya dia bilang, oh saya nggak pernah pukul. Ada bukti begini. Pasti ketok palu, tok. Jatuh cari. Fasakh namanya. Disebut apa? Fasakh. Dan termasuk fasakh nikah. Fasakh nikah itu adalah, yaitu seorang yang masuk Islam ketika pernikahan begitu punya anak 2, dia balik ke agamanya seorang suami ini. Itu hakim wajib fasakh nikah. Saya nggak pernah apa-apain istri saya, suami saya juga nggak pernah ngapa-ngapain. Cuma gara-gara dia keluar sebentar saja. Keluar, tetap fasakh nikah ini. Jelas? Nah ingat ibu-ibu, pernikahan adalah jalan keluar. Dan perceraian pun juga jalan keluar. Tetapi jalan keluar perceraian ini sedikit pintunya. Tidak banyak seperti pintunya pernikahan. Pertama, pertahankan. Jelas? Misal saya kasih contoh nih. Ini pintu di Bank NTB ini 1, 2, 3, 4. Berapa pintunya nih? Katakan 5 sudah. Jelas pintunya. Katakan apa? 5. Itu pintu pernikahan untuk menjadi jalan keluar. Ada seorang dia nggak berubah-berubah. Dia pikirannya sering ngabisin uang. Nikahkan dia ini. Jelas? Dia udah mampu. Jadi jalan keluar ini pernikahan nih. Berhenti dia maksiat, berhenti dia buang uang begini. Dia lebih ada tanggung jawab. Jalan keluar pernikahan ini lebih banyak jalan keluarnya. Maksudnya pernikahan ini jalan keluar untuk solusi yang paling banyak. Tapi perceraian nih jalan keluar kecil sekali. Kalau sudah nggak ada jalan lagi, buntu sudah. Kesini buntu, kesini buntu, kesini buntu sudah ini. Sudah ikhtiar begini, sudah ikhtiar begini, ikhtiar begini. Sudah semua. Tanya ke ulama bagaimana ini, bagaimana. Sudah nggak ada. Kita coba lagi 2 kali coba, 3 kali coba. Jelas? Sudah nggak ada. Nah ini baru jalan apa? Keluar. Tapi saran kami kalau bisa rumah tangga itu dipertahankan. Jelas? Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesorga. Jaga terus rumah tangga. Jangan gara-gara orang ketiga, mohon maaf, kita yang ngalah. Ini nih ibu-ibu, ini banyak orang salah persepsi nih. Jelas? Gara-gara ada orang ketiga kita yang disuruh ngalah. Lu saya dari kecil sampai 10 tahun sama dia, terus datang orang ketiga saya disuruh ngalah. Jangan, ibu-ibu punya anak ini dari dia. Jangan ibu-ibu mengalah. Tahankan, tapi makan hati Pak Ustadz. Ya Allah. Perempuan tuh hebatnya ibu-ibu, apa hebatnya? Ketika lagi marah itu bisa kita dibawa ke lorong waktu 15 tahun yang lalu. Pindah. Lagi kita dibawa ke 15 tahun lagi. Jelas. Suaminya ingat, dia 2023, mundur ke 2013. Oh sekarang di bawah yang dulu tuh lagi. Oh begini, kalau lagi marah tuh perempuan. Makanya kalau perempuan lagi marah, solusinya kayak Umar bin Khattab. Diam aja, tunggu kasih. Dia butuh didengerin saja. Ntar lama-lama tenang, ajak muter-muter ke epicentrum, selesai dia. Muter aja Bu, jelas. Cukup ya, cukup saya langsung Baik. aja. Jelas apa tidak? Baik, mohon maaf ibu-ibu, mungkin ada yang belum puas karena ingin bertanya, tapi mohon maaf karena Habib masih ada acara, masih ada kegiatan yang harus dilaksanakan siang hari ini. Jadi sekaligus Habib mungkin berkenan memimpin doa, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la waladan illa aslahtah wa la taliban illa waffaqtah wa la hajatan mahawajid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.